Ini kabel ukuran 50 mm persegi nih, 50 mm persegi. Nah, ini tulisannya ini ketutup ini, tapi ini 50 nih. Fokus. Nah, tuh 50 mm persegi. Kalau yang ini tulisannya jelas 25 mm persegi, standarnya IEC. Ini juga sama standar IEC, cuma beda merek, ini Jembo. Untuk kali ini saya akan mengulang video saya bahwasanya cara menentukan kabel untuk PLTS. Caranya seperti apa? Sebenarnya sudah saya pernah bahas, tapi itu kan waktu itu saya videonya itu masih belajar, itu masih sangat berantakan. Nah, ini saya rapikan lagi, saya buat konten ulang cara menentukan kabel untuk instalasi dari PLTS. Caranya menentukan kabel yang tepat gimana biar tidak panas dan sesuai aturan atau sesuai ukuran yang diperlukan untuk arus maupun dayanya. Lebih jelasnya simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Choice Army Banjarnegara Panel Surya, Banjarnegara PLTS. Kali ini saya akan mengulang konten saya tentang kabel PLTS. Bagaimana cara kita menentukan ukuran kabel PLTS untuk daya maupun arus yang kita gunakan di dalam sebuah instalasi panel surya. Ini kalau kabelnya tidak pas itu biasanya akan timbul panas. Nah, ini kurang baik, kurang direkomendasikan. Cara menentukan kabelnya bisa kita menggunakan, umumnya itu menggunakan tabel KHA atau kemampuan hantar arus. Tapi di video saya sebelumnya saya membahas bahwasanya lebih spesifik, lebih mudah kita menggunakan kalkulator kelistrikan. Seperti apa itu kalkulator kelistrikan? Nah, kita akan bahas dalam video ini cara menentukan kabelnya. Dan ini juga dilengkapi dengan rumus-rumus atau yang lainnya. Tidak cuma ukuran kabel, tapi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Dan ini adalah gratis. Kita menggunakan kalkulator kelistrikan yang bisa kita download di Play Store. A designer, an electrician, or just a fan of electronics? Have you ever had to calculate something on the spot at a building site, or couldn't remember some formula? Luckily, the Electrical Calculations app is right there in your pocket. Electrical Calculations is an app for professionals containing lots of electronic and electrotechnical calculations, converters, pinouts, circuit diagrams, and resources in a useful formulary. Easy to download, available from Google Play Store for Android, from the Apple Store for iOS, and from the Microsoft Store for Windows. The Electrical Calculations app is constantly updated. The simple and intuitive interface will save you precious time at work and elsewhere for secure, speedy operations. For Level 2 electricians who don't compromise, stand out from the competition. Get the Electrical Calculations app. Sebagai contoh kita menentukan ukuran kabel inverter ke baterai. Nah, ini arusnya tentukan arus arah. Terus tegangannya diisi misal 24. Nah, terus panjang kabelnya ini biasanya panjang kabel bebannya atau dayanya yang dipakai sekitar katakanlah 3000 watt. Terus panjangnya kalau dari baterai ke inverter ya umumnya 1 meter. 1 meter biasanya. Karena dari inverter nggak begitu panjang. Habis itu kita abaikan yang lain, tinggal ketik kalkulasi maka akan muncul hasilnya. Ini hasilnya akan keluar kabel yang digunakan adalah 70 mm persegi. Caranya sangat gampang, tinggal klik dan akan muncul. Berarti kita itu yang dibutuhkan kabelnya itu 70 mm persegi. Berikut saya contohkan untuk kabel dari PV. Misalnya ini punya saya, ini tegangannya 120. Terus panel suryanya itu satu string itu 1000 WP, 1000 watt peak. Ini saya kasih contoh, panjang kabelnya dari atap ke SCC itu sekitar 10 meter. Nah, ini kita tinggal ketik kalkulasi. Nah, ini ternyata kabel yang dibutuhkan itu kecil, cuma 1,5 mm persegi.
bisa menggunakan PV 1F 1,5. Saya ini sudah ukur semuanya. Ini dulu saya menggunakan sistem 12 volt, saya kalkulator semuanya. Kalau nggak dikalkulator sesuai ukuran tadi itu kabelnya biasanya itu akan panas atau hangat. Kalau sudah sesuai ukuran dengan kalkulator itu tidak hangat, tidak panas, pokoknya adem. Itu bedanya di situ. Kalau asal kabel, apalagi menggunakan kabel yang kecil-kecil yang tidak sesuai aturan, maka kabelnya itu rawannya itu panas dan bisa menimbulkan kebakaran. Baik dari PV maupun baterai menuju ke inverter. Nah, seperti kabel ini nih. Ini kabel PV 1F. Ini cuma 1,5 mm, ini cukup untuk 1000 watt peak. Jika menggunakan 120 volt seperti yang saya contohkan tadi. Nah, punya saya ini kan, ini VOC-nya itu 120 volt, inputnya 120 volt, maksimal 150, ini saya kasih 120. Kalau yang ini sekitar 50-an, 50-60 volt. Kalau yang ini 3 seri. Yang ini 2 seri, cuma paling 40-an ini kalau yang ini. Ini semuanya saya kalkulator, sesuaikan ukuran kabelnya ini kabel yang saya pakai ini. PV1F juga ada yang NYYH, itu ke atap itu juga disesuaikan. Panjangnya juga menentukan. Jika panjangnya tadi kan saya ukur 10 meter, jika panjangnya itu lebih dari 10 meter, ukurannya itu akan berubah lagi. Itu menyesuaikan, jadi panjangnya itu juga menyesuaikan. Tidak bisa sama-sama tegangannya 120, dayanya 3000 watt. Terus panjang kabelnya 10 sampai 20, itu kabelnya ukurannya juga akan beda sesuai kalkulator perhitungan itu kelistrikan. Jadi tidak asal pasang semuanya, tapi saya sarankan ini jika Anda itu menggunakannya untuk komersil. Maksudnya saya engineering itu buka jasa instalasi PLTS berkaitan dengan SLO, sertifikat layak operasi, maka yang diacu jangan kalkulator itu tadi, tapi gunakanlah PUIL. Petunjuk umum instalasi listrik, karena itu yang mengaturkan Dirjen Ketenagalistrikan. Ya, itu harus mengacu pada itu. Tapi kalau untuk sekedar hobi kita bisa pakai kalkulator kelistrikan tadi. Kalau kalkulator kelistrikan tadi itu standarnya sudah IEC, terus ISO, udah standar internasional. Bukan cuma standar nasional Indonesia yang berlaku di Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, saya pakai itu, kebetulan saya pakainya untuk DIY, untuk saya pribadi, enggak untuk komersil. Jadi saya tidak mengacu pada PUIL di Indonesia, tapi saya mengajunya kepada IEC sama ISO. Karena saya gunakan tidak untuk komersil atau untuk jasa.